Gemaripah Lojinawi, perwujudan keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan lahir dan batin, serta perwujudan keadaan lahan beserta tanam-tanaman yang ada di atasnya yang begitu subur. Inilah Indonesia, negeri dengan iklim tropis di garis khatulistiwa yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Keanekaragaman hayati, hamparan perkebunan yang terbentang luas dan tanah yang subur menjadi hal terpenting bagi perkembangan tanaman kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas unggulan perkebunan di Indonesia. Hampir 100 tahun yang lalu, tanaman kelapa sawit masuk ke Indonesia melalui kongsi dagang Belanda VOC. Tanaman kelapa sawit tumbuh dan berkembang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dimungkinkan karena kelapa sawit merupakan tanaman tahunan yang berbuah sepanjang tahun. Peranan kelapa sawit terhadap Indonesia dan kemudian penyebarannya meluas hingga ke daerah Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Aceh. Dengan areal penanaman terbesar terdapat di Sumatera Utara dan Riau. Didukung pertumbuhan permintaan global dan dorongan lainnya kepada industri kelapa sawit, produksi minyak kelapa sawit Indonesia terus meningkat. Adalah fakta bahwa minyak sawit menjadi satu-satunya komoditi non-migas Indonesia yang menempati posisi strategis dalam percaturan minyak nabati dunia. Kawasan industri kelapa sawit terpadu Semangke merupakan suatu kawasan industri berbasis kelapa sawit terpadu. Berada di tengah lokasi perkebunan dan dekat dengan pelabuhan, menjadikan kawasan industri Semangke sebagai yang pertama sekaligus istimewa. Pembangunan kawasan dibagi di dalam 3 fase, yaitu fase pertama seluas 104 hektar, fase kedua seluas 640 hektar, dan fase ketiga menjadi seluas 2002 hektar. Kawasan industri nantinya akan menjadi suatu kawasan ekonomi khusus yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan menarik minat investor untuk berinvestasi di kawasan industri ini. Pada koridor ekonomi Sumatera ini sedang dibangun kawasan industri kelapa sawit Semangke, Provinsi Sumatera Utara. Proyek yang dilaporkan tadi penting untuk dibangun di Semangke dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan dimulainya pembangunan proyek di koridor Sumatera.